Riana, seorang pengantin wanita sombong, mempermalukan mantan kekasihnya, Bayu, di depan semua tamu pernikahan. Namun, pidato kemenangannya terhenti saat ia melihat wanita yang berdiri di samping Bayu, yang tak lain adalah sosok yang dulu ia rendahkan habis-habisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Pagi itu, desa Sembunyian tampak hidup dalam balutan warna-warni pesta. Seluruh penjuru desa bergegas, sibuk menyiapkan hari besar yang dinanti. Pernikahan Riana, putri kepala desa yang terkenal akan kecantikan dan temperamennya yang meledak-ledak. Suara gamelan berpadu dengan tawa riang anak-anak, mengiringi semilir angin yang membawa aroma melati dan kenanga dari pelaminan yang megah. Riana duduk di hadapan cermin, pandangan matanya yang tajam memantulkan riasan pengantin yang sempurna. Lipstik merah menyala, alis yang terbingkai rapi, dan sanggul tinggi yang dihiasi bunga melati segar, semuanya memancarkan aura seorang ratu. Namun, di balik parasnya yang jelita, tersimpan bara dendam yang selama ini ia pelihara. Hari ini, bukan hanya tentang menyatukan cinta dengan Farhan, tunangan pilihannya, tapi juga tentang sebuah pembalasan. Ia memejamkan mata sejenak, ingatan akan masa lalu berputar bagaikan film usang. Wajah Bayu, mantan kekasihnya, muncul dengan senyum pahit yang tak pernah Riana lupakan. Pria itu, yang pernah ia cintai sepenuh hati, namun juga yang telah menggoreskan luka terdalam di hatinya. Kehadiran Bayu di pernikahan ini, sebagai tamu, adalah sebuah kesempatan emas yang tak akan ia sia-siakan. Ibunya, Bu Ratna, masuk ke kamar dengan senyum hangat, menata kembali kerudung brokat yang tersampir di bahu Riana. "Cantik sekali, Nak. Hari ini adalah hari paling bahagia dalam hidupmu," bisik Bu Ratna, matanya berbinar haru. Riana hanya tersenyum tipis, senyum yang tak mencapai matanya. Kebahagiaan? Tentu saja. Tapi juga ada campuran kepuasan dan antisipasi yang membara. Ia membayangkan ekspresi Bayu ketika ia mengucapkan setiap kata yang telah ia siapkan dengan hati-hati. Kata-kata yang akan merobek topeng keangkuhan pria itu. Sejak pagi, ponselnya tidak berhenti berdering. Teman-teman lama mengirimkan ucapan selamat dan menanyakan apakah ia benar-benar mengundang Bayu. "Tentu saja," jawab Riana dengan seringai tipis. Dia harus melihat apa yang telah dia lewatkan. Gaun pengantin putih bersih yang membalut tubuhnya terasa seperti baju zirah, memberinya kekuatan. Setiap detail gaun, dari bordiran perak hingga mutiara yang bertebaran, adalah simbol kemenangannya. Ini adalah hari di mana ia akan menunjukkan kepada dunia, terutama kepada Bayu, bahwa ia telah bangkit, jauh lebih tinggi, jauh lebih berharga. Farhan, calon suaminya, seorang pengusaha muda dari kota yang tampan dan mapan, adalah bukti nyata kesuksesannya. Farhan mencintainya, memujanya, dan memberikan segala kemewahan yang dulu Bayu tak mampu berikan. Farhan adalah trofi terbesarnya, dan ia akan memamerkannya tanpa ragu. Detik-detik menuju akad nikah terasa begitu lambat, namun sekaligus mendebarkan. Riana bisa mendengar hiruk-pikuk di luar, suara MC yang mulai menyapa para tamu, dan denting piring-piring makanan yang disajikan. Ia tahu, di antara kerumunan itu, Bayu pasti sudah duduk, mungkin dengan ekspresi menyesal yang ia harapkan. Hatinya berdebar kencang, bukan karena gugup, melainkan karena adrenalin yang mengalir deras di nadinya. Ia sudah melatih pidato kecilnya berkali-kali di depan cermin, memastikan setiap intonasi dan jeda sempurna. Ia ingin kata-katanya menusuk, meninggalkan bekas luka yang sama perihnya dengan yang Bayu torehkan padanya. Beberapa kerabat mencoba menenangkan kegugupan pengantin, namun Riana hanya tersenyum menenangkan. "Aku tidak gugup, Bu. Aku hanya tidak sabar," katanya, sambil membelai ujung gaunnya.
tidak sabar untuk memulai babak baru ini. Ia berdiri, gaunnya berdesir lembut di lantai. Cahaya pagi menyinari wajahnya, mempertegas kecantikannya yang mematikan. Ini adalah panggungnya, dan ia akan memainkannya dengan sempurna. Tidak ada yang akan menghentikannya hari ini. Bayu akan melihatnya, semua orang di desa akan menyaksikan, dan sejarah akan mencatat. Ini adalah pernikahan Riana, dan juga hari di mana Bayu akan menyesali setiap keputusan yang pernah ia buat. Riana menarik napas dalam, memantapkan hati, siap menghadapi takdir yang telah ia rancang sendiri. 2 tahun silam, Desa Sembunyian adalah saksi bisu kisah cinta Riana dan Bayu. Mereka adalah sepasang kekasih yang paling serasi, idola bagi para remaja di sana. Riana, dengan kecantikannya yang memesona dan semangatnya yang membara, selalu menjadi pusat perhatian. Bayu, seorang pemuda sederhana namun pekerja keras, memiliki senyum menawan dan hati yang tulus. Cinta mereka tumbuh subur di bawah pohon rindang di tepi sungai, diiringi janji-janji manis yang terucap di bawah rembulan. Bayu sering membawakan bunga melati liar untuk Riana, menyelipkannya di telinga atau di rambutnya yang panjang. Riana akan tertawa riang, membiarkan Bayu memegangi tangannya saat mereka berjalan pulang dari ladang. Bayu berjanji akan menikahi Riana, membangun rumah kecil yang nyaman di pinggir desa, dan membesarkan anak-anak yang bahagia. Riana mempercayai setiap kata-katanya, hatinya dipenuhi harapan dan impian. Ia melihat Bayu sebagai masa depannya, satu-satunya pria yang ia inginkan. Namun, janji itu perlahan memudar seiring berjalannya waktu. Keluarga Riana, terutama ibunya, mulai mendesak Bayu. "Kapan kau akan melamar anakku, Bayu?" "Riana sudah bukan anak-anak lagi," kata Bu Ratna suatu sore, suaranya dipenuhi ketidaksabaran. Bayu hanya bisa menunduk, menjelaskan bahwa ia masih berjuang, menabung untuk masa depan mereka. Ia bekerja keras di ladang, membantu ayahnya di bengkel, namun penghasilan itu terasa tak pernah cukup untuk memenuhi standar hidup keluarga Riana yang berkecukupan. Riana sendiri mulai merasa gelisah. Ia sering melihat teman-temannya menikah dengan pria-pria mapan dari kota, hidup dalam kemewahan yang ia impikan. Suatu hari, pertengkaran hebat tak terhindarkan. Riana menuntut kepastian, kesal dengan janji-janji Bayu yang tak kunjung terwujud. "Sampai kapan aku harus menunggu? Bayu, kau bilang akan menikahiku. Tapi apa? Kau tidak punya apa-apa," teriak Riana. Air matanya menetes. Bayu mencoba menjelaskan bahwa ia sedang berjuang, bahwa cintanya tulus, namun Riana tak lagi mau mendengar. Hatinya telah dikuasai rasa kecewa dan impian akan kehidupan yang lebih baik. Ia merasa Bayu adalah beban, penghalang baginya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Pada akhirnya, Riana memutuskan hubungan mereka secara sepihak. "Kita berakhir, Bayu. Aku butuh pria yang bisa memberiku kepastian, bukan hanya janji-janji kosong," ucapnya dingin. Kata-kata itu menusuk hati Bayu hingga ke ulu jiwa. Bayu terpukul. Ia mencoba meraih Riana, memohon agar Riana mempertimbangkan kembali, namun Riana telah menutup hatinya rapat-rapat. Ia pergi meninggalkan Bayu, tanpa sedikit pun menoleh ke belakang, membawa serta semua kenangan pahit yang kini menjadi bekal dendamnya. Setelah perpisahan itu, Riana mencoba melupakan Bayu, namun bayangan Bayu dan janji-janji yang tak terpenuhi terus menghantuinya. Ia merasa terhina, ditinggalkan, dan dipermainkan. Ia bertekad untuk menunjukkan kepada Bayu bahwa ia tidak akan terpuruk. Riana mulai mendekati Farhan, pemuda kota yang sering berkunjung ke desa untuk urusan bisnis ayahnya. Farhan terpikat oleh kecantikan Riana. Dalam waktu singkat, mereka menjalin hubungan yang serius. Farhan, dengan segala kemewahannya, mampu memberikan apa yang Riana inginkan: kepastian, status sosial, dan kehidupan yang lebih baik. Keluarga Riana pun menyambut baik kedekatan mereka.
Mereka melihat Farhan sebagai tiket Riana menuju masa depan yang cerah. Riana sendiri merasa lega, seperti beban berat terangkat dari pundaknya. Ia yakin, inilah kebahagiaan sejati yang ia cari. Namun, di balik semua kebahagiaan semu itu, ada keinginan yang menggebu-gebu untuk membalas dendam kepada Bayu. Ia ingin Bayu melihatnya bahagia, sukses, dan menikahi pria yang jauh lebih baik darinya. Ia ingin Bayu menyesal, merangkak meminta maaf. Kini, di hari pernikahannya, Riana melihat Bayu di antara para tamu. Pria itu tampak lebih kurus, namun sorot matanya masih sama, sendu dan menyimpan duka. Riana tersenyum sinis. Ini adalah kesempatan yang ia nanti-nantikan. Ini adalah panggungnya, di mana ia akan menunjukkan kepada Bayu dan kepada seluruh desa Sembunyian siapa sebenarnya Riana. Semua persiapan telah selesai. Akad nikah akan segera dimulai. Riana berdiri tegak, membiarkan hatinya dipenuhi campuran emosi, kegembiraan, antisipasi, dan tentu saja dendam yang masih menyala. Ia siap untuk pertunjukan yang telah ia rencanakan dengan cermat. Suasana di aula pernikahan terasa hikmat saat Farhan mengucapkan ijab kabul dengan lancar, disaksikan para saksi dan tamu undangan. Sah, ucap penghulu, disambut alunan doa dan ucapan syukur dari para hadirin. Sebuah senyum kemenangan mengembang di bibir Riana. Ia kini resmi menjadi istri Farhan. Setelah prosesi akad selesai, tibalah saatnya sesi ucapan selamat dan ramah tamah. Tamu-tamu berbondong-bondong menghampiri pelaminan, mengucapkan selamat dan berfoto bersama kedua mempelai. Riana menyambut setiap tamu dengan senyum manis yang dipaksakan, matanya terus mencari sosok yang ia nantikan. Kemudian, seperti yang sudah ia perkirakan, Bayu melangkah maju. Mengenakan kemeja batik sederhana, ia terlihat canggung di tengah keramaian. Bayu mendekati pelaminan, wajahnya sendu, namun tetap tersenyum tipis ketika mengucapkan selamat kepada Riana dan Farhan. Selamat, Riana. Semoga kalian bahagia, ujarnya lirih, suaranya nyaris tak terdengar di tengah riuhnya suasana. Riana menatap Bayu, senyum tipisnya berubah menjadi seringai. Terima kasih, Bayu, jawabnya dengan nada yang terlalu manis. Ia meraih mikrofon yang berada di dekatnya, seolah hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada para tamu. Suara Riana yang jernih dan nyaring tiba-tiba memenuhi seluruh aula, menghentikan obrolan dan tawa. Semua mata kini tertuju padanya. Farhan menoleh, sedikit terkejut, namun tetap tersenyum. Ia mengira Riana akan mengucapkan sepatah dua patah kata terima kasih umum. Hadirin yang terhormat, Riana memulai, suaranya bergetar dengan emosi yang disamarkan. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua di hari bahagia saya ini. Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan mengisi udara. Pandangannya tertuju lurus pada Bayu, yang kini berdiri tegak di hadapannya, tak jauh dari pelaminan. Ekspresi Bayu berubah, seolah merasakan firasat buruk. Riana tersenyum sinis, senyum yang dingin dan penuh kepuasan. Terutama, lanjut Riana, suaranya meninggi, saya ingin berterima kasih kepada seorang tamu istimewa. Ia mengulurkan tangan kanannya, menunjuk lurus ke arah Bayu, yang kini menjadi pusat perhatian semua orang. Bisikan mulai terdengar di antara para tamu. Bayu, ucap Riana, nada suaranya berubah menjadi lebih tajam, menusuk. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah menyaksikan betapa bahagianya saya sekarang. Matanya berkilat-kilat, penuh kemenangan. Dulu, ada seseorang yang berjanji akan memberikan masa depan indah. Riana melanjutkan, suaranya terdengar seperti sebuah pengumuman. Mengikat janji manis, tapi ternyata hanya omong kosong belaka. Hanya janji-janji kosong yang tak pernah terwujud. Bayu menunduk, wajahnya memerah menahan malu. Para tamu mulai berbisik-bisik, beberapa orang menatap Bayu dengan tatapan iba, yang lain dengan rasa ingin tahu.
Farhan di samping Riana mulai terlihat tidak nyaman, mencoba menggamit lengan Riana, namun Riana mengabaikannya. Tapi syukurlah, Riana mengangkat dagu, Tuhan menunjukkan jalannya. Saya tidak ditakdirkan untuk hidup dalam kemiskinan dan ketidakpastian. Ia melirik Farhan sekilas, yang kini hanya bisa tersenyum kaku. Kini, saya memiliki suami yang sungguh mencintai saya, yang bisa memberikan segalanya. Kehidupan yang layak, kebahagiaan, dan kepastian masa depan. Setiap kata adalah panah beracun yang ia tembakkan lurus ke jantung Bayu. Riana melihat Bayu mengepalkan tangan, rahangnya mengeras, namun pria itu tetap diam, tak bergeming. Kebanggaan Riana membuncah. Ia telah berhasil. Ia telah mempermalukan Bayu di depan semua orang, tepat seperti yang ia inginkan. Semoga kalian semua menemukan kebahagiaan sejati seperti saya. Riana menutup pidatonya, suaranya kembali manis, seolah pidato itu hanyalah ucapan terima kasih biasa. Namun, semua orang tahu, ada makna lain di balik kata-katanya. Tepuk tangan yang canggung dan bisikan-bisikan riuh kembali terdengar. Riana tersenyum puas, melemparkan pandangan meremehkan terakhir kepada Bayu yang kini berbalik pergi, menghilang di antara kerumunan tamu yang masih terkesima. Riana merasa lega, misi telah tercapai. Setelah insiden pidato Riana di atas pelaminan, suasana di pesta pernikahan berubah menjadi sedikit canggung. Bisikan-bisikan tak henti terdengar, membahas keberanian Riana, dan tentu saja, nasib malang Bayu. Riana sendiri merasa puas. Beban yang selama ini ia pikul terasa terangkat. Ia telah menuntut balas, dan Bayu telah merasakan akibatnya. Farhan, meskipun sedikit terkejut dengan tindakan Riana, mencoba menenangkan istrinya. "Sudah, sayang, jangan pikirkan lagi," bisiknya lembut, mengira Riana hanya meluapkan emosi sesaat. Riana hanya mengangguk. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukanlah luapan emosi biasa. Ini adalah kemenangan. Pesta berlanjut, dengan musik yang kembali mengalun meriah dan makanan yang disajikan berlimpah. Namun, beberapa pasang mata masih melirik ke arah Bayu, yang kini duduk menyendiri di sudut tenda, tampak ingin segera menghilang. Tiba-tiba, suara deru mobil mewah memecah keheningan di luar gerbang desa. Sebuah sedan hitam legam, yang jelas bukan milik warga desa setempat, berhenti tepat di depan tenda. Semua mata tertuju pada mobil itu, bertanya-tanya siapa gerangan tamu istimewa yang baru saja tiba. Pintu belakang mobil terbuka perlahan, dan seorang wanita melangkah keluar. Sosoknya tinggi semampai, dibalut gaun kebaya modern berwarna biru laut yang elegan. Rambutnya disanggul rapi, memperlihatkan leher jenjangnya yang berhiaskan kalung perak berkilauan. Wajahnya dipoles riasan tipis namun sempurna, memancarkan aura anggun dan berkelas. Seluruh pandangan tamu terpaku padanya. Wanita itu berjalan dengan langkah tenang dan anggun, seolah ia adalah pusat gravitasi di tempat itu. Ia tidak terlihat seperti tamu biasa dari desa, melainkan seseorang dari kalangan atas yang jarang dijumpai di sembunyian. Riana, yang sedang berbincang dengan Farhan, ikut menoleh. Ia merasakan sebuah keanehan, aura yang tak biasa dari wanita itu. Siapa dia? Mengapa kehadirannya terasa begitu mendominasi? Sebuah perasaan tidak nyaman mulai merayapi hatinya. Wanita itu melangkah melewati kerumunan tamu, pandangannya lurus ke depan, seolah tahu persis kemana ia harus pergi. Ia tidak berhenti untuk menyapa siapapun, tatapannya dingin namun menawan. Bisikan-bisikan kagum mulai terdengar. Siapa dia? Cantik sekali. Bukan dari sini, pasti. Wanita itu terus melangkah, semakin mendekati area pelaminan. Riana melihat beberapa tetua desa dan kerabatnya saling berbisik, seolah mengenali wanita itu namun tidak menyangka ia akan datang. Kerutan di dahi Riana semakin dalam. Tiba-tiba, wanita itu berhenti. Pandangannya tidak tertuju pada Riana dan Farhan di pelaminan,
melainkan pada Bayu yang duduk di sudut tenda. Seulas senyum tipis, lembut, dan penuh kehangatan mengembang di bibirnya. Senyum yang sama sekali berbeda dengan ekspresi dinginnya tadi. Bayu, yang sedari tadi menunduk, mengangkat kepala. Matanya membelalak kaget saat melihat wanita itu. Sebuah keterkejutan yang nyata terpancar dari wajahnya. Ia segera bangkit berdiri, seolah refleks. Wanita itu mengulurkan tangan ke arah Bayu, bukan sebagai salam, melainkan seperti gestur seorang kekasih yang menawarkan genggaman. Bayu membalas genggaman tangan itu, sebuah senyum lega dan bahagia kini terlihat di wajahnya yang tadinya sendu. Para tamu kembali berbisik-bisik, kali ini dengan nada yang lebih terkejut. Riana menatap adegan itu, jantungnya berdetak tak keruan. Ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa wanita berkelas itu begitu akrab dengan Bayu, pria yang baru saja ia permalukan? Sosok wanita itu kini berdiri di samping Bayu, berbisik lembut, dan Bayu mengangguk. Riana mencoba mencari tahu, otaknya memutar cepat, mencoba mengenali wajah wanita itu. Ada sesuatu yang samar-samar, familiar, namun ia tidak bisa menangkapnya. Wanita itu kemudian berbalik, mengarahkan pandangannya ke pelaminan, tepat ke arah Riana. Senyumnya kini menghilang, digantikan oleh tatapan mata yang dingin dan menusuk. Tatapan yang membuat Riana merinding, seolah wanita itu mengetahui sesuatu yang Riana sembunyikan. Riana menatapnya, merasakan udara di sekelilingnya menipis. Siapa wanita ini? Mengapa ia menatap Riana dengan tatapan seperti itu? Sebuah firasat buruk merayapi hatinya, firasat bahwa kebahagiaan yang baru saja ia rasakan akan segera sirna. Riana menatap wanita itu, jantungnya berdegup tak beraturan. Ada sesuatu di tatapan wanita itu yang familiar, namun Riana tak bisa mengingatnya. Wajahnya yang elegan, gaya bicaranya yang anggun, semuanya terasa asing namun sekaligus menyimpan sebuah memori yang terpendam. Wanita itu, dengan langkah tenang dan aura yang kuat, mulai berjalan mendekati pelaminan. Bayu mengikuti di belakangnya, wajahnya kini terlihat lebih tenang, bahkan sedikit bangga. Para tamu minggir, memberikan jalan bagi mereka. Riana merasakan Farhan meremas tangannya. Ia juga tampak bingung dengan situasi ini. Siapa mereka? Bisik Farhan. Riana hanya bisa menggelengkan kepala. Pandangannya tak lepas dari wanita yang semakin dekat. Wanita itu akhirnya berhenti tepat di depan pelaminan. Ia melipat kedua tangan di depan dada, menatap Riana dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sedikit rasa geli, sedikit cibiran, namun juga kemarahan yang tertahan di matanya. "Selamat atas pernikahanmu, Riana," ucap wanita itu, suaranya lembut namun tajam, memecah keheningan yang mencekam. "Aku tak menyangka akan bertemu denganmu di sini, dalam suasana seperti ini." Riana mengerutkan kening. "Maaf, Anda siapa?" tanyanya, mencoba menyembunyikan kegugupan yang melandanya. Wanita itu tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak ramah. "Tentu saja kau tidak mengenalku. Sudah lama sekali, bukan? Tapi sepertinya kau lebih ingat dengan orang-orang yang kau sakiti." Bayu melangkah maju, berdiri di samping wanita itu, menggenggam tangannya erat. Matanya menatap Riana dengan sorot yang kini berbeda, bukan lagi kesedihan, melainkan sebuah ketegasan yang tak terduga. "Riana," kata Bayu, suaranya tenang namun mengandung kekuatan. "Kenalkan, ini Anissa, tunanganku." Satu kalimat itu menghantam Riana bagai petir di siang bolong. Nama itu, Anissa. Otaknya berputar cepat, mencoba mencocokkan nama dan wajah di hadapannya. Anissa. Anissa. Ada apa dengan nama itu? Kemudian, seperti kepingan puzzle yang jatuh pada tempatnya, sebuah ingatan kuno menyeruak. Wajah Anissa yang dulu, dengan rambut kuncir dua dan pipi cabi. Anissa, anak tunggal keluarga Wirayuda,
keluarga kaya raya dari kota yang memiliki rumah peristirahatan di pinggir desa sembunyian. Anissa, sahabat masa kecil Bayu, yang selalu mengikuti Bayu kemanapun ia pergi. Tapi bukan itu saja. Anissa, gadis pendiam yang sering Riana bully saat mereka kecil. Anissa, yang pernah Riana dorong ke lumpur, karena cemburu Bayu lebih memperhatikan Anissa. Anissa, yang pernah Riana tuduh mencuri bonekanya, padahal Riana sendiri yang menyembunyikannya. Anissa, yang selalu dipandang sebelah mata oleh Riana, dianggap lemah dan tidak penting. Anissa yang itu, sosok anggun dan berkelas di hadapannya ini adalah Anissa yang dulu. Anissa yang dulu selalu ia pandang rendah. Riana mematung. Senyumnya memudar, bibirnya terkatup rapat. Matanya membelalak, dipenuhi keterkejutan, malu, dan juga ketidakpercayaan. Ia merasa seolah semua oksigen di ruangan itu lenyap. Anissa tersenyum dingin, tatapan matanya mengunci pandangan Riana. Ya, ini aku, Riana. Anissa, yang dulu kau sebut anak manja, si lemah, dan penghalang. Setiap kata diucapkan dengan tenang, namun penuh penekanan, seolah mengukir kembali luka lama. Seluruh aula senyap. Para tamu yang tadi berbisik kini terdiam, menatap adegan di pelaminan dengan napas tertahan. Mereka semua tahu siapa keluarga Wirayuda, dan mereka juga tahu sejarah masa kecil antara Riana, Bayu, dan Anissa. Riana merasa wajahnya memanas. Telinganya berdengung. Kakinya lemas, seolah tak mampu menopang berat badannya sendiri. Pidato sombongnya beberapa saat yang lalu kini berbalik menghantamnya dengan telak. Ia baru saja mempermalukan mantan kekasihnya di depan calon istrinya sendiri. Calon istrinya, yang tak lain adalah seseorang yang pernah ia rendahkan habis-habisan. Farhan di sampingnya menyenggol lengannya, namun Riana tak merespons. Pandangannya kosong, terfokus pada Bayu dan Anissa yang kini berdiri tegak di hadapannya, memancarkan aura kemenangan yang tak terbantahkan. Bayu menatap Riana, ada sorot iba di matanya, namun juga sebuah kepuasan yang tak bisa disembunyikan. Ia tidak perlu membalas ucapan Riana. Kehadiran Anissa di sampingnya sudah menjadi jawaban paling telak. Riana, pengantin wanita yang berapi-api, mendadak terdiam. Lidahnya keluh, tenggorokannya tercekat. Ia yang tadi merasa di atas angin, kini merasakan dirinya jatuh terjerembab ke dasar jurang. Ini adalah balasan yang jauh lebih menyakitkan daripada apapun yang ia bayangkan. Keheningan yang mencekam menyelimuti aula. Riana berdiri terpaku di pelaminan, pandangannya kosong, memandang sosok Anissa yang kini berdiri anggun di samping Bayu. Dunia Riana seolah runtuh dalam sekejap. Memori-memori lama berkelebat dalam benaknya. Setiap perlakuan buruknya terhadap Anissa kini terasa seperti belati yang menusuk balik. Riana merasakan pandangan ratusan pasang mata tertuju padanya. Bisikan-bisikan mulai terdengar kembali, kali ini dengan nada yang berbeda. Bukan lagi pujian untuk gaunnya, bukan lagi ucapan selamat atas pernikahannya, melainkan gumaman rasa ingin tahu, sedikit geli, dan tatapan meremehkan yang dulu selalu ia lemparkan kepada orang lain. Wajahnya memanas, bukan karena malu biasa, tapi karena rasa dipermalukan yang amat sangat. Ia yang tadi lantang berbicara, kini tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Lidahnya terasa kaku, tenggorokannya tercekat. Anissa menatapnya dengan senyum tipis. Senyum yang mengandung arti banyak hal. Kemenangan, kelegaan, dan mungkin sedikit rasa iba yang disembunyikan. Bayu di samping Anissa, tetap diam, namun sorot matanya jelas menunjukkan bahwa ia telah menemukan kebahagiaannya. Farhan mencoba menarik tangan Riana. "Sayang, ada apa? Kau baik-baik saja?" bisiknya khawatir. Riana tak menjawab, hanya menggelengkan kepala pelan, seolah sedang dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai. Riana mengingat bagaimana dulu ia selalu mengejek Anissa karena penampilannya yang sederhana. Ia sering menyebut Anissa, gadis desa lugu,
atau si culun, di belakang punggungnya. Ia bahkan pernah dengan sengaja menyembunyikan buku tugas Anissa, hanya untuk melihat Anissa panik dan menangis. Dan kini, si culun itu berdiri di hadapannya, bertransformasi menjadi wanita yang anggun, berkelas, dan paling penting, menjadi tunangan dari pria yang baru saja ia permalukan. Ironi ini terlalu pahit untuk ia telan. Riana merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Bukan karena patah hati pada Bayu, tapi karena keangkuhan dan kesombongannya telah berbalik menghantamnya. Ia telah menggali lubang untuk orang lain, dan ia sendiri yang kini jatuh ke dalamnya. Ia ingin lari, bersembunyi, menghilang dari hadapan semua orang. Tapi ia tak bisa. Ia adalah pengantin wanita. Ia terperangkap di atas pelaminan yang kini terasa seperti panggung penghinaan. Bayu dan Anissa tidak lagi menatapnya. Mereka berbalik, berbicara sebentar dengan beberapa tamu yang menyapa mereka dengan ramah, dan kemudian melangkah keluar dari aula, meninggalkan Riana sendirian dengan semua pikiran kalutnya. Kepergian mereka justru memperburuk keadaan. Riana merasa seolah ia ditinggalkan di tengah lautan pertanyaan yang tak terucap. Bagaimana Bayu dan Anissa bisa bertunangan? Sejak kapan? Dan mengapa ia sama sekali tidak tahu? Semua orang di desa tahu betapa Bayu adalah pemuda yang sederhana. Anissa, putri keluarga konglomerat dari kota. Bagaimana bisa dua dunia yang berbeda itu bersatu? Pasti ada cerita di baliknya, cerita yang mungkin akan semakin mempermalukan Riana. Hatinya bergejolak, penuh penyesalan, amarah pada dirinya sendiri, dan juga rasa cemburu yang tak dapat ia kendalikan. Cemburu bukan hanya karena Bayu menemukan pengganti, tapi karena pengganti itu adalah Anissa, seseorang yang selalu ia anggap remeh. Farhan merasakan perubahan drastis pada Riana, dengan sigap memegang tangannya dan mencoba tersenyum kepada para tamu, seolah tidak terjadi apa-apa. "Maaf, istri saya sedikit kelelahan," katanya kepada kerabat yang mendekat. Namun Riana tahu, semua orang telah menyaksikan apa yang terjadi. Reputasinya yang selama ini ia jaga dengan susah payah, kini hancur lebur di hadapan seluruh desa. Ia telah memulai perang, dan ia telah kalah telak. Malam itu seharusnya menjadi malam yang paling bahagia bagi Riana. Namun, di dalam hatinya, badai emosi mengamuk tak terkendali. Ia menyadari, di balik gaun pengantinnya yang mewah, ia hanyalah seorang wanita rapuh yang baru saja dipermalukan oleh masa lalunya sendiri. Malam pernikahan Riana, yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan, justru berakhir dengan keheningan dan kecanggungan. Setelah Bayu dan Anissa pergi, Riana menarik diri, wajahnya pucat pasi, tak lagi mampu memaksakan senyum. Farhan berusaha keras menutupi situasi, namun suasana hati Riana sudah terlanjur hancur. Keesokan harinya, kabar tentang insiden di pernikahan Riana menyebar cepat di desa sembunyian. Orang-orang berbisik, membandingkan Riana yang angkuh dengan Anissa yang kini tampak anggun dan mapan. Rasa kasihan terhadap Bayu yang dulu dipermalukan kini berganti menjadi rasa kagum. Riana mengurung diri di kamar, tak ingin menghadapi tatapan atau bisikan orang. Ia terus memikirkan Bayu dan Anissa. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin takdir sekejam ini mempermainkannya? Flashback membawa Riana pada kenangan lama. Saat ia memutuskan Bayu, Bayu memang sangat terpukul. Pria itu sempat terpuruk, kehilangan semangat. Anissa, yang saat itu baru pulang dari studi di luar negeri, sering berkunjung ke desa untuk berlibur di rumah peristirahatan keluarganya. Bayu dan Anissa memang sudah berteman sejak kecil. Anissa selalu menjadi pendengar yang baik bagi Bayu, terutama setelah Bayu ditinggalkan Riana. Anissa yang dulu pendiam dan lugu, kini tumbuh menjadi wanita yang cerdas, mandiri, dan penuh empati. Ia belajar banyak tentang bisnis dan manajemen dari ayahnya. Anissa sering datang ke rumah Bayu, membantu ibu Bayu menjajakan kue di pasar, atau sekadar berbincang di teras rumah. Ia tidak pernah menghakimi Bayu,
hanya mendengarkan dengan sabar setiap keluh kesah pria itu. Secara perlahan, pertemanan mereka tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Bayu menemukan kenyamanan dalam diri Anissa. Anissa tidak pernah menuntut kemewahan atau janji-janji kosong. Ia menghargai kesederhanaan Bayu, kerja kerasnya, dan ketulusan hatinya. Bayu, yang dulunya merasa tidak cukup baik untuk Riana, menemukan dirinya diterima apa adanya oleh Anissa. Anissa sendiri diam-diam mengagumi Bayu sejak lama. Sejak kecil, ia selalu melihat Bayu sebagai sosok yang baik hati dan pekerja keras, meskipun Riana selalu mengejeknya. Perlakuan buruk Riana di masa lalu justru membuat Anissa semakin bersimpati pada Bayu. Keluarga Anissa, yang awalnya khawatir karena Bayu hanya pemuda desa biasa, akhirnya luluh melihat ketulusan Bayu dan kebahagiaan Anissa. Mereka melihat bahwa Bayu memiliki potensi besar dan hati yang baik. Dengan dukungan keluarga Anissa, Bayu mulai mengembangkan usaha bengkel ayahnya, dengan Anissa memberikan saran dan modal. Usaha bengkel itu berkembang pesat, menjadi lebih modern dan profesional. Bayu kini tidak lagi hanya bekerja di ladang, tetapi juga mengelola bengkel yang semakin besar. Ia bahkan sudah bisa membeli sebidang tanah untuk membangun rumah impiannya, bukan untuk Riana, melainkan untuk Anissa. Semua ini terjadi dalam diam, jauh dari pantauan Riana yang sibuk dengan kehidupan barunya bersama Farhan di kota. Riana terlalu sibuk dengan kemewahan dan kesibukan mempersiapkan pernikahannya, sehingga ia sama sekali tidak memperhatikan perkembangan yang terjadi di desa sembunyian, apalagi kehidupan Bayu. Ia tidak tahu bahwa Bayu telah bangkit, bukan karena dendam, melainkan karena dukungan dan cinta tulus dari Anissa. Riana tidak pernah membayangkan bahwa si lemah yang dulu ia rendahkan, kini menjadi wanita yang tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga mampu memberikan kebahagiaan sejati kepada Bayu. Kenyataan ini menampar Riana dengan keras. Ia merasa bodoh, sombong, dan picik. Ia telah menolak berlian demi kilauan palsu. Ia telah mempermalukan seseorang yang ternyata jauh lebih berharga dari yang ia bayangkan. Penyesalan menggerogoti hatinya. Bukan penyesalan karena kehilangan Bayu, melainkan penyesalan atas sikapnya yang egois dan merendahkan. Ia menyadari, kebahagiaan yang ia pamerkan di pelaminan itu, kini terasa hampa. Ibu Ratna masuk ke kamar Riana, menatap putrinya dengan tatapan iba. "Sudahlah, Nak, jangan terus menyesali yang sudah terjadi," katanya, mencoba menenangkan. "Yang penting kau sudah menikah dengan Farhan." Namun Riana tahu, menikah dengan Farhan tidak serta-merta menghapus rasa malu dan penyesalan yang kini menyelimutinya. Ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia telah salah menilai, salah bertindak, dan kini harus menanggung konsekuensinya. Benang merah takdir telah mempertemukan Bayu dan Anissa, sementara Riana harus menghadapi cermin yang memantulkan bayangan dirinya sendiri, penuh keangkuhan yang kini berbalik menjadi luka. Beberapa hari setelah pernikahan, suasana di rumah Riana terasa dingin dan hampa, meskipun sang suami, Farhan, berusaha keras menghibur. Riana tak lagi bersemangat seperti dulu. Bayangan Bayu dan Anissa terus menghantuinya, terutama ketika mendengar bisikan-bisikan dari para tetangga yang kini menatapnya dengan pandangan berbeda. Riana tahu, ia harus menghadapi mereka. Ia tidak bisa terus-menerus mengurung diri. Sebuah undangan datang dari keluarga Bayu untuk acara syukuran kecil-kecilan di bengkel baru mereka. Itu adalah undangan yang tak bisa ditolak. Sebuah adat di desa untuk merayakan kesuksesan bersama. Riana ragu. Farhan mencoba menenangkannya. "Jangan terlalu dipikirkan, sayang. Kita datang, berikan selamat, lalu pulang." Namun Riana tahu, ini bukan hanya sekadar syukuran. Ini adalah panggung bagi Bayu dan Anissa untuk menunjukkan kebahagiaan mereka. Dengan hati berat, Riana dan Farhan akhirnya datang ke acara syukuran. Bengkel Bayu kini tampak lebih besar, bersih, dan modern. Beberapa mobil baru terparkir rapi di halaman,
menunjukkan kemajuan usaha Bayu yang pesat. Bayu dan Anissa menyambut tamu dengan senyum ramah. Anissa tampak semakin bersinar, gaunnya sederhana namun elegan, senyumnya tulus. Riana merasakan dadanya sesak melihat kebahagiaan yang terpancar dari pasangan itu. Ketika tiba giliran Riana dan Farhan untuk mengucapkan selamat, ada kecanggungan yang tak dapat dihindari. Riana mencoba memaksakan senyum, namun tangannya sedikit gemetar saat menyalami Bayu. "Selamat, Bayu," ucap Riana lirih, matanya menatap Bayu, mencari jejak amarah atau kesedihan. Namun yang ia temukan hanyalah ketenangan. "Terima kasih, Riana. Kau juga. Selamat atas pernikahanmu," jawab Bayu, suaranya datar, tanpa emosi berlebihan. Ia tidak lagi menatap Riana dengan sorot iba atau dendam, melainkan dengan tatapan netral, seolah Riana hanyalah tamu biasa. Kemudian, Riana menyalami Anissa. Hatinya mencelos. Tangan Anissa terasa lembut namun mantap. Riana menatap mata Anissa, mencari tatapan kemenangan yang ia bayangkan. Namun yang ia temukan hanya tatapan tenang, seolah Anissa telah memaafkan semua yang terjadi di masa lalu. "Selamat, Anissa," kata Riana, suaranya sedikit bergetar. Anissa tersenyum tipis. "Terima kasih, Riana. Semoga kau juga bahagia." Nada suaranya lembut, namun ada sedikit kilatan di matanya yang menunjukkan bahwa ia tidak melupakan apa yang Riana lakukan. Riana merasa semakin kecil. Ia ingin menjelaskan, ingin meminta maaf, namun kata-kata itu tercekat di tenggorokannya. Apa yang bisa ia katakan? Bahwa ia menyesal telah merendahkan mereka? Itu akan terdengar seperti alasan yang klise. Farhan, yang merasakan ketidaknyamanan Riana, mencoba mengalihkan perhatian. "Bengkelmu bagus sekali, Bayu. Ini luar biasa," pujinya, mencoba mencairkan suasana. Bayu mengangguk, "Terima kasih, Farhan. Ini semua berkat bantuan Anissa." Ia merangkul bahu Anissa, senyum bangga terlihat di wajahnya. Pernyataan itu kembali menusuk hati Riana. Ia melihat bagaimana Anissa, yang dulu ia anggap lemah, kini menjadi kekuatan bagi Bayu. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan bukan hanya Bayu, tapi juga kesempatan untuk memiliki pasangan yang benar-benar suportif dan mencintai apa adanya. Riana hanya bisa tersenyum canggung. Mereka berbasa-basi sebentar, namun Riana merasa tidak nyaman. Ia ingin melarikan diri dari suasana itu. Ia melihat Bayu dan Anissa saling bertukar pandang penuh cinta, sebuah pemandangan yang seharusnya ia rasakan bersama Bayu. Pertemuan itu terasa seperti hukuman bagi Riana. Ia dipaksa menyaksikan kebahagiaan yang pernah ia buang, kini terwujud di hadapannya, bukan dengan dirinya, melainkan dengan Anissa. Rasa iri dan penyesalan semakin dalam. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, Riana dan Farhan pamit. Riana melangkah keluar dari bengkel itu dengan langkah gontai, beban berat menghimpit pundaknya. Ia telah menghadapi mereka, dan ia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Bayu dan Anissa benar-benar bahagia. Ini adalah kenyataan yang harus ia terima. Realitas bahwa ia telah kehilangan segalanya karena kesombongan dan kebutaannya sendiri. Pertemuan ini adalah cermin yang memantulkan semua kesalahan Riana, dan ia harus menemukan cara untuk hidup dengan bayangan itu. Setelah pertemuan canggung di syukuran bengkel Bayu, hidup Riana di desa sembunyian berubah drastis. Ia yang dulunya dihormati sebagai putri kepala desa dan kini istri seorang pengusaha, mendadak menjadi bahan perbincangan. Bisikan-bisikan mengikuti langkahnya kemanapun ia pergi. Bukan lagi pujian atas kecantikannya, melainkan cibiran dan kasihan atas insiden di pernikahannya. "Lihat Riana, kasihan sekali," kata seorang ibu-ibu. Berani sekali dia merendahkan Bayu. Padahal Bayu sekarang lebih sukses dan punya tunangan secantik Anissa. Riana merasa dikucilkan. Teman-temannya yang dulu selalu memujinya, kini menjaga jarak.
Mereka khawatir akan terkena imbas dari masalah Riana dengan Bayu dan Anissa. Beberapa dari mereka bahkan terang-terangan membela Anissa, mengingat kebaikan dan kerendahan hati Anissa yang selalu kontras dengan sifat Riana. Hubungan Riana dengan Farhan juga mulai goyah. Farhan merasa malu dengan kejadian di pernikahan itu. Ia mencoba memahami Riana, namun ia tidak bisa sepenuhnya menerima bahwa istrinya bertindak sejauh itu untuk mempermalukan mantan kekasihnya di depan umum. Farhan mulai sering bepergian ke kota, meninggalkan Riana sendirian di desa. Riana menghabiskan hari-harinya di rumah, merasa kesepian dan terasing. Ia sering duduk di teras, memandang ke arah jalan, berharap menemukan kedamaian. Namun, setiap pandangan keluar jendela justru mengingatkannya pada desa yang kini terasa asing baginya. Ia teringat kata-kata pedas yang ia lontarkan kepada Bayu di pelaminan. Setiap kata itu kini seperti bumerang yang kembali menghantamnya. Ia telah menabur angin, dan kini ia menuai badai. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Ibu Ratna, yang selalu membela Riana, kini pun mulai bersikap dingin. "Kau terlalu terburu nafsu, Nak," kata ibunya suatu pagi, suaranya penuh kekecewaan. "Kau tidak memikirkan akibatnya." Riana hanya bisa menunduk. Ia tahu ibunya benar. Ia dibutakan oleh dendam dan kesombongan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Bayu akan bangkit begitu cepat, apalagi dengan Anissa di sisinya. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, namun teleponnya sering tidak dijawab. Jika dijawab pun, percakapan terasa singkat dan dingin. Ia merasa seperti seorang pesakitan yang dihukum oleh komunitasnya sendiri. Suatu sore, Riana berjalan-jalan di pasar. Ia melihat Bayu dan Anissa sedang berbelanja bersama. Mereka tertawa lepas, saling menggoda. Anissa terlihat begitu bahagia, begitu dicintai. Riana merasakan cemburu yang menusuk, namun kali ini, ia tidak berani mendekat. Bayu dan Anissa melihatnya, namun mereka hanya tersenyum tipis dan melambaikan tangan sebagai salam. Tidak ada lagi sorot kasihan atau ejekan. Hanya sebuah penerimaan yang tenang, yang justru semakin membuat Riana merasa kecil. Riana menyadari bahwa kesombongan dan lidah tajamnya telah menghancurkan segalanya. Ia kehilangan bukan hanya Bayu, tetapi juga rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya. Kehidupan mewah bersama Farhan yang ia impikan, kini terasa kosong tanpa kehangatan dan penerimaan. Ia mulai merenungkan perbuatannya. Mengapa ia begitu membenci Bayu? Mengapa ia harus mempermalukan Anissa? Apakah semua itu sepadan dengan rasa sakit yang kini ia rasakan? Jawabannya adalah tidak. Tidak ada yang sepadan. Ia telah melakukan kesalahan besar. Ia telah meremehkan ketulusan dan kebaikan hati, demi mengejar kemewahan dan balas dendam. Hari-hari berlalu dengan lambat. Riana merasa seolah ia terjebak dalam sangkar emas, sendirian dalam kemewahan yang ia ciptakan sendiri. Ini adalah akibat dari kesombongan, dari pikiran bahwa ia lebih baik dari orang lain. Pelajaran ini datang dengan harga yang sangat mahal. 6 bulan berlalu. Kehidupan Riana tidak pernah kembali seperti semula. Farhan semakin sering bepergian, dan Riana semakin kesepian di rumah besar mereka. Ia merasa seperti boneka pajangan, dikelilingi kemewahan namun hampa dari kehangatan. Dalam kesendiriannya, Riana banyak merenung. Ia membaca buku-buku motivasi, mencoba memahami mengapa ia menjadi pribadi yang begitu sombong dan penuh dendam. Perlahan, ia mulai melihat kesalahannya dengan lebih jelas. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari materi atau membalas dendam, melainkan dari kedamaian hati dan penerimaan diri. Ia mulai mencoba memperbaiki diri. Riana memulai dengan hal-hal kecil. Ia menyapa tetangga dengan senyum tulus, bukan lagi senyum yang dipaksakan. Ia mencoba membantu ibu-ibu di desa yang membutuhkan, bukan lagi bersikap acuh tak acuh. Suatu pagi, Riana memutuskan untuk mengunjungi bengkel Bayu. Jantungnya berdebar,
namun ia merasa harus melakukannya. Ia ingin meminta maaf, bukan untuk mendapatkan kembali sesuatu, tapi untuk melepaskan beban di hatinya. Ia melihat Bayu dan Anissa sedang sibuk mengurus bengkel. Mereka tampak serasi, bekerja sama dengan harmonis. Riana berjalan mendekat, dan kali ini, ia tidak merasa cemburu. Hanya ada rasa kagum dan sedikit rasa haru. Bayu dan Anissa menoleh, terkejut melihat kehadiran Riana. Anissa tersenyum tipis, kali ini senyum yang benar-benar tulus. "Riana, ada apa?" tanyanya lembut. Riana menarik napas dalam, menatap Bayu dan Anissa bergantian. "Aku datang untuk meminta maaf," ucapnya, suaranya sedikit bergetar. "Maafkan aku atas semua yang telah aku lakukan, Bayu, dan juga kau, Anissa." Bayu dan Anissa saling berpandangan. Bayu kemudian menatap Riana dengan tatapan yang penuh pengertian. "Kami sudah memaafkanmu, Riana," kata Bayu. "Semua sudah berlalu." Anissa mengangguk. "Kami tahu kau sudah banyak berubah. Kami melihatnya." Air mata Riana menetes. Ia merasa lega, seolah beban berat terangkat dari pundaknya. Permintaan maaf ini adalah langkah pertamanya menuju babak baru dalam hidupnya. Setelah momen itu, Riana merasa lebih bebas. Ia tidak lagi peduli dengan bisikan orang. Ia fokus pada kehidupannya sendiri, mencoba menemukan kebahagiaan sejati dari dalam dirinya. Ia mulai membantu ibu-ibu di desa mengelola usaha kecil mereka, menggunakan pengetahuannya yang terbatas dari Farhan. Farhan, melihat perubahan positif pada Riana, mulai sering menghabiskan waktu di desa. Ia melihat Riana yang dulu sombong kini menjadi lebih rendah hati dan peduli. Hubungan mereka pun perlahan membaik. Riana tidak lagi mengejar kemewahan semata. Ia menemukan kepuasan dalam membantu orang lain, dalam menciptakan nilai dari hal-hal sederhana. Ia belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang kepemilikan atau pamer, melainkan tentang penerimaan, dukungan, dan saling menghargai. Bayu dan Anissa akhirnya menikah dalam sebuah upacara sederhana namun penuh kehangatan. Riana hadir sebagai tamu, kali ini tanpa agenda tersembunyi. Ia melihat mereka bahagia, dan ia ikut bahagia. Ia telah belajar melepaskan, belajar memaafkan, dan yang terpenting, belajar memaafkan dirinya sendiri. Hidup Riana tidak sempurna, namun kini ia merasa lebih damai. Ia tidak lagi mendendam atau merendahkan orang lain. Ia telah melewati badai, dan kini, ia siap memulai babak baru, babak yang lebih matang, lebih bijaksana, dan lebih berarti. Pengantin wanita yang dulu penuh dendam, kini telah menemukan jalan menuju kedewasaan, membuka lembaran baru yang lebih cerah, bukan karena kemewahan, melainkan karena penerimaan dan kebaikan hati yang telah ia tanamkan.